Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Mendengar bahwa Ki Ampuh orang hebat dengan ilmu tinggi dari Jawa, Jagunung memberi hormat sambil mengulurkan tangan. Ia selalu senang mendengar kisah tentang kehebatan ilmu-ilmu gaib orang seberang lautan, baik itu dari Jawa, Kalimantan, Ambon, atau Sulawesi. Ia tahu bahwa tiap pulau di Indonesia ini punya orang hebatnya dengan ilmu yang kadangkala berbeda satu dengan lain. Dan sebagai orang yang sedikit banyaknya punya isi juga di dalam dirinya, Jagunung ingin belajar dari pendatang-pendatang. Jagunung menyalurkan sebagian dari kekuatannya ke tangannya ketika ia berjabatan tangan, sama halnya dengan Ki Ampuh yang juga mengirim tenaga ke telapak tangan kanannya guna mentes apakah lawannya bersalaman punya isi. Ki Ampuh merasakannya ketika ia menjabat tangan Jagunung. Ia merasa tangan itu begitu berat sehingga ia harus mengerahkan pula tenaga dalam agar tangannya tidak sampai tertekan ke bawah. Lain pula yang dirasakan Jagunung. Tangan Ki Ampuh begitu panas, sepanas api. Rasanya tangannya pasti akan melepuh dan terbakar kalau dia tidak punya tenaga penawar. Mantra penawar dibacanya di dalam hati. Rasa panas itu segera lenyap. Tetapi keduanya sudah sama mengetahui bahwa mereka sama-sama berisi. Sahabat hebat sekali, kata Jagunung. Masih belum sehebat Jagunung. Sungguh berat tangan Anda, seberat gunung pula. Kalau diperkenankan, aku ingin belajar dari sahabat. Itu juga kehendakku dari Ki Ampuh. Jikalau begitu, kita saling bertukar ilmu, kata Ki Ampuh. Erwin dan Jalubuk senang mendengar dan sama tertawa. Kemudian Jagunung bicara dengan saudara misannya. Mengapa kau kembali dari kematian, Jalubuk? Tanyanya. Karena masih ada tugas-tugas yang belum selesai. Ada pula keponakanmu ini yang masih membutuhkan ayahnya. Jagunung diam. Dia tahu bahwa manusia harimau kalau mati dengan hati yang masih berat meninggalkan dunia, akan mungkin bangkit dan keluar dari kuburnya. Kegelisahan, itulah yang menyebabkan ia tidak bisa menetap di kubur. Kau mengatakan tadi bahwa istrimu Jamilah telah tiada. Bila dia meninggal, dan apa penyebab kematiannya? Tanya Jalubuk. Dia diracun orang. Sampai sekarang belum ku tahu siapa yang mengirim bisa itu kepadanya. Mungkin aku yang dituju, tetapi menyimpang ke diri Jamilah. Harus kita cari sampai dapat. Tak akan ada kejahatan yang kita biarkan berlalu tanpa hukuman, kata Jalubuk. Ia tahu kelemah lembutan Jamilah iparnya dan yakin bahwa wanita itu tidak pernah menyakiti siapapun juga. Orang Muara Sipongi ini pelakunya, tanya Jalubuk. Tak ku tahu, aku tak merasa punya musuh di sini. Aku akan mencarinya, akan kubinasakan dia, janji Jalubuk. Dia memang marah betul. Perbuatan itu dianggapnya sebagai suatu kekejaman manusia terhadap sesamanya, karena dilakukan atas insan yang tidak bersalah. Dalam pada itu, satu-satunya anak perempuan Jagunung yang bernama Sariati telah masak air dan membuat kopi hitam, harum dan lezat karena kopi asli tanaman sendiri. Enak kopi Mandailing ini, kata Ki Ampuh. Ya, seenak-enaknya lah kopi tanpa susu, kata Jagunung. Cuma dia tidak dicampur dengan beras atau jagung. Menjelang hari subuh,
mereka merebahkan diri di lantai hanya berlapiskan tikar. Dua manusia harimau, seorang Ki Ampuh dan Jagunung yang jago silat. Ia berguru pada harimau juga dulu, tetapi dia bukan manusia harimau. Keesokan paginya, ketiga orang yang baru datang dari Jawa itu pergi ke hutan di luar kota Muara Sipongi, langsung ke kuburan Raja Tigor, di mana Erwin dulu menambah tuntutan ilmu untuk menghadapi Ki Ampuh. Ironis sekali memang, kini ia dengan bekas musuhnya datang bersama-sama ke sana untuk memberi kesempatan kepada jago ilmu hitam dari seberang itu belajar pada opungnya. Jalubuk memanggil ayahnya yang sudah lebih dulu tiba di sana untuk masuk ke dalam kuburnya. Hanya setelah berada di dalam kubur, maka ia akan dapat menurunkan ilmunya kepada murid yang disetujuinya. "Ayah," kata Jalubuk, "kami telah tiba." Ki Ampuh mengikuti cara Erwin dan ayahnya telah duduk pula menghadapi kuburan manusia harimau itu. Tanpa disangka, pada pagi yang sudah cerah itu turun hujan gerimis. Lalu tanah kuburan kelihatan bergoncang. Perlahan-lahan kelihatan sebagian tanah itu menonjol ke atas dan tak lama kemudian tangan Raja Tigor berbentuk tangan harimau telah menguakkan tanah yang setelah itu menjadi lubang. Raja Tigor keluar dari sana dalam bentuk keasliannya, tubuh harimau dengan muka manusia, hitam dan buruk, berbeda jauh dengan anaknya Jalubuk dan cucunya Erwin. "Aku terpaksa berangkat duluan kemarin," kata Raja Tigor, "untuk tidur dulu di tempat peristirahatanku. Kalian tadi malam menginap di rumah Jagunung. Kasihan dia. Kau telah berjanji akan membalaskan sakit hatinya Jalubuk. Kau harus melaksanakannya." Ki Ampuh heran bagaimana makhluk dalam kubur ini tahu akan segala apa yang telah terjadi. Ia bertambah yakin dengan bukti ini bahwa dia berhadapan dan akan berguru dengan makhluk sakti yang tidak akan ada tandingannya di Jawa. "Apa yang hendak kau pelajari, Ki Ampuh?" tanya Raja Tigor. "Segala-galanya untuk mengalahkan Mbah Penasaran," jawab Ki Ampuh. "Engkau pendendam," kata Raja Tigor. Ki Ampuh malu. Ini pun diketahui Raja Tigor. Kalau begitu, tak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakannya terhadap orang yang sangat aneh ini. Mati dapat bangkit kembali, dapat kemana saja ia suka dalam sekejap mata, dan tahu membaca pikiran orang, tahu pula apa yang telah terjadi, walaupun dia tidak turut hadir. "Kau bekas musuh anakku, musuh cucuku juga. Kau telah berdaya upaya hendak membunuhnya. Bukan tak mungkin kelak kau gunakan ilmu yang kuberikan kepadamu untuk menghadapi keluargaku." Ki Ampuh bersumpah bahwa dalam hatinya tak ada segores dendam pun lagi, bahkan merasa berhutang budi, dan budi haruslah dibayar dengan budi yang berlipat ganda. "Itu baik kalau benar itu yang akan kau lakukan. Kalau kau menyalahgunakan, maka kau sendirilah yang akan dimakan oleh ilmu ini." Untuk tahap pertama, Raja Tigor hendak mengajarkan ilmu silat harimau kepada Ki Ampuh. Di Jawa memang banyak macam pencak dan silat. Tiap daerah mempunyainya. Banyak yang handalan di antara mereka. Tetapi apa yang dinamakan silat harimau, mereka tak punya. Ini tidak berarti bahwa ilmu silat harimau Sumatera adalah ilmu silat yang tertinggi, bahwa ini berlainan dari segala silat apapun itu sudah pasti. Ki Ampuh senang mendengar dan bertanya kapan ia boleh mulai belajar. "Sekarang juga, sebagai pemanasan badan,"
kata Raja Tigor. Raja yang akan memberi pelajaran? Tanya Ki Ampuh. Jurus-jurus pendahuluan iya, tetapi setelah itu Datuk Belanglah yang akan memberi pelajaran. Siapa Datuk Belang? Saya belum mengenalnya. Masih saudara dari Jagunung? Bukankah Jagunung juga ahli silat? Raja Tigor yang suka humor tertawa. Datuk Belang adalah harimau liar, tetapi dapat dipanggil untuk memberi pelajaran. Aku pun tidak akan dapat memberi ilmu silat sebagaimana yang akan diberikannya. Ki Ampuh merasa ngeri juga di dalam hati. Dia begitu jauh dari Jawa, akan berhadapan dengan harimau benaran. Tetapi ia sembunyikan rasa takut itu. Raja Tigor tahu bahwa calon murid itu merasa khawatir. Raja Tigor segera mulai dengan mengajari beberapa jurus. Bagaimana memasang kuda-kuda, bagaimana tiba-tiba menggeser ke kanan atau ke kiri, supaya sang harimau salah pukul. Kemudian bagaimana merendahkan diri manakala harimau marah melompat. Ia harus memberi pukulan keras pada perut harimau untuk menurunkan semangat tempurnya atau sebaliknya membuat dia jadi marah. Dia juga mengajarkan bagaimana melompat tinggi, lebih tinggi dari harimau, supaya ketika di udara, Ki Ampuh di atas harimau dan menghujam kuduk atau punggungnya dengan genjotan keras. Bila mana harimau sudah mulai letih, tangkap kedua telinganya dan tarik dengan kuat, pasti ia akan menyerah kalah. Apalagi kalau sambil menguasai telinganya juga bisa menunggang dia. Tetapi harus begitu rupa sehingga harimau itu tidak bisa melempar dia. Selesai dengan petunjuk-petunjuk itu yang membuat napas Ki Ampuh agak kencang, Raja Tigor membaca mantra. Tanpa sahutan apapun, seekor harimau dewasa kekar keluar dari belukar. Ia datang sembah ke hadapan Raja Tigor, yang lalu menyuruhnya bangkit dan mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Rupanya sang Raja Hutan mengerti bahasa Raja Tigor. Ia memandang pada Ki Ampuh, menggeram. Entah apa yang dilihatnya pada wajah atau dalam hati orang itu. Dia marah? Tanya Ki Ampuh.